Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bunga kadang gua selamat si Tambu Malik Paiman Sidu Pakaboro, selamat Siria Kambarampasan lako kita Sulanasang. Salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi yang kita akan pelajari pada hari ini, Rabu 10 Mei 2023, topiknya adalah sistem perkawinan masyarakat Toraja. Nah, jadi itu adalah topiknya. Jadi ya tulah di Pukada Kodako, ya siumpukna rampanan kapa lan Toraya. Nah, sama seperti sistem upacara yang lain, perkawinan dalam budaya Toraja merupakan total sosial fenomena, di mana unsur-unsur upacara, ekonomi, kekerabatan, dan politik berjalan seiring. Perkawinan dalam bahasa Toraja disebut rampanan kapa, dan arti secara harfiahnya adalah pelepasan kapas. Nah, kapas itu warnanya putih, dan gravitasi kapas merupakan ciri-ciri yang dipilih oleh budaya, dan ini untuk melambangkan konsep-konsep kesucian atau yang nalan bahasa Toraya dikompokadai kamabusan, dan hubungan harmonis lan bahasa Toraya kamaringanan, batu kamasenangan, cinta kasih, batu dikompokadai kasih purayan dalam membangun keluarga atau mendapo. Nah, hal demikian merupakan ciri-ciri atau ideal, tetapi dalam prakteknya dapat saja terjadi penyimpangan, sehingga kapak boleh juga diartikan sebagai denda yang disetujui dalam proses lamaran yang harus dibayar bila bercerai dan melalui negosiasi dan kombongan adat. Yang menangani biasanya itu adalah para pemimpin kampung sebagai mediator di antara keluarga. Saya kembali sedikit menyinggung tentang kaitannya dengan rampanan kapa. Nakwatoraya maaparinaya tu kapa diala pasusian batu perumpamaan lan misa atau lamentama tananan dapo. Nah, kapa diala sebagai misa pasusian batu perumpamaan.
Kemudian tu kapa mabusa. Yaitu kapa meringan. Nah, ia te gambaran ia te diala tu lana pake tahu khususnya tu teman elementa matanan dapo. Kemudian nalan matanan dapo ada dako tu na den tu kasih salah pahangan si sengkian ya to kapa nina la dia la sulit sebagai perumpamaan data si ben kada makarra ya to kapa ina di lebak tu tahu tak ina sadingan ni tu tahu tak ina sadingan ni tahu kenakan nai ya tu kapa meringan. Ya jadilah di ala gambaran kemudian lantaran dapok dako tu nanti tu masalah ya mula sudah dikira lah itu om. Kemudian mentama rampanan kapa ya dikaitkan dengan pemberkatan dan sebagainya, itu adalah sesuatu hal yang suci, yang putih. Nah, kemudian yang kedua dalam masyarakat Toraja ya kapa bisa duka ya di kelompok ade kumua denda atau sanksi bagi seseorang yang melanggar aturan atau yang melakukan perceraian di dalam rumah tangga. Tapi sebentar kita akan lihat di bawah kelanjutan dari itu. Nah, kenapa dikatakan seperti itu ya? Ada denda dan seterusnya. Kekhawatiran akan timbul keretakan, ya. Kekhawatiran akan timbul keretakan dalam perkawinan menyebabkan para leluhur membuat aturan-aturan budaya yang mengatur hubungan sosial. Yang melenakan nada kote. Nah, hal ini terungkap dalam simbol kapas berupa perjanjian. Ya, perjanjian yang diterapkan hukuman atau kapa bila terjadi kegagalan hubungan cinta kasih yang ideal dalam keluarga. Yang motona yang dalam toraya yang nadin taula mendapo mentama tenan dapo lama keluarga tama rampanan kapa yang dolo-dolona yaitu napugau ya duka tu biasa dilambika dalam kasih tamuan na keluarga. Ya te kapa. Ya, kapa artinya sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran. Nah, sebentar kita lihat itu bagaimana kapanya atau kapa yang akan diberikan kepada seseorang. Itu harus dilihat dari statusnya. Nah, kita lanjut dulu dengan materinya ini. Aturan-aturan budaya rampanan kapa antara lain mengatakan bahwa apabila pasangan cerai atau sisarak, maka yang menyebabkan terjadinya perceraian wajib membayar kapa atau denda kepada pasangan yang ditinggalkan berupa sejumlah kerbau yang sudah ditetapkan berdasarkan strata sosial atau tanah. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke bawah. Hukuman untuk kelompok bangsawan. Nah, jadian atau bangsawan tentu senga atau tu kapana atau denda batu tedong napa ben ke masih sarak ke. Nah, untuk kelompok bangsawan itu adalah tanah bulan. Tanah bulan adalah 24 kerbau atau dengan bahasa Toraja 20-an apa bilanganna. 20-an apa bilanganna. Jadi 24 kerbau ini khusus untuk kelas bangsawan. Ya, 20-an apa bilanganna, 92 ayokana. Kelan bahasa Toraya. Nah, jadi kalau umpamanya orang ini melanggar suatu kesepakatan cerai
Jadi yang melakukan perceraian itu yang harus membayar sejumlah kerbau yang sudah ditentukan. Jadi kalau kelompok bangsawan waktu di kota anak bulan, yang betul 20 nak apa. Kemudian untuk kelompok strata menengah. Kelompok strata menengah tanak basi. Jadi ada di kota strata menengah masih ada juga bangsawannya di sini tapi tidak murni. Nah, yang betul yang nama tau kiba ini ya biasa di kutanai kumua tanah apa ratulan angkaran te. Mbana tu tanah bulan raka tanah basir raka tanah karurung raka ya raka tona sang atau tanah kokua sabab apa rupanna domitom ya apa rupanna jadi disesuaikan mau kita kumua umbanna tu status kute ya natanya bangsawan tentu tidak boleh menyebutkan di situ jumlahnya 24 kerbau. Nah kita lanjut dulu. Tadi ini strata menengah atau tanak basi. Ya, tanak basi. Jadi jumlah kerbau yang dia harus siapkan itu kalau dia menceraikan adalah 12 kerbau. 12 bilanganna annan ayokana. Jadi yana di komisa ayokana dak dua tedong taong. Dak dua tedong. Yang betul di ko yana sang ayoka berarti dak dua tedong. Nah, jadian na di kuana na ayokana berarti 92 tedong. Nah, kemudian untuk kelompok strata biasa, tanak karurung. Tanak karurung. Nah, ia tanak karurung 2 kerbau. Dak 2 bilanganna sangayoka. Ya, dak 2 bilanganna sangayoka. Dan untuk strata hamba kaunan biasanya juga disebut tanak kokua. Ya. Jadi yanna tanak karurung. Ya, yanna di kota tanak karurung berarti dia ini adalah kelompok biasa. Strata biasa. Totang disua, totang pasua. Itu yang dimaksud dalam stratanya di situ. Nah, kemudian yang dibawa adalah untuk strata kaunan. Yang kita lan toraya nang den patu kental na to, den patu tondok na itu daerah tu na nang di Pokadabang patamito kumua kaunan. Da na budabang Pokada tu kaunan kuko. Masih ada di Toraja seperti itu. Nah, jadi yang harus dibayar harus disiapkan oleh strata hamba atau kaunan biasa juga disebut tanah kokua. Ya, jadi ya tu nampak bento ke usaraki benena batu monena ya. Satu babi betina batu di kelompok ade baidoko. Nah, jadi ya tu kapana ya. Kemudian pembayaran kapak berupa kerbau yang sudah disebutkan di atas dilakukan hanya bila terjadi perceraian. Dan jumlah tersebut dapat saja dibicarakan sehingga dapat diturunkan apabila pihak yang bersalah kurang mampu. Jadi, ya tona dulu na nang mata ku tongan duka tong pukau itu kumua la maliki itu napa dentu sanksi ungkan naki. Ya, dentu denda ungkan naki. Sesuai itu mangka disepakati, mangka disepakadai. Nah, kemudian pembayaran kapak berupa kerbau yang sudah disebutkan di atas dilakukan. Ya, sekali lagi dilakukan ketika ada pihak yang melakukan perceraian. Nah, hal ini dapat diselesaikan. Ini tadi ya, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati waktu pertemuan keluarga dulu. Namun demikian, biaya untuk sebuah perkawinan ditanggung bersama. Ya,
Memang dulu waktu baru nikah, waktu kawin, ya semua biaya untuk pernikahan atau perkawinan itu ditanggung bersama. Tapi ketika ada yang menyeleweng, ya harus menyiapkan sesuai dengan kerbau yang sudah disepakati. Nah, aturan perkawinan dalam budaya Toraja juga mengatur dengan siapa seseorang dapat kawin dan dengan siapa tidak boleh untuk dikawini. Nah, kita lihat dalam budaya ini dikenal perkawinan endogami, yaitu perkawinan dalam kelompok. Nah, aturan-aturan endogami dapat dilihat dalam mitos Talana Padang Dirura yang diturunkan Puang Matua atau Tuhan. Nah, ini katanya sesuai dengan mitos bahwa ini diturunkan dari langit yang mengandung aturan-aturan dengan siapa seseorang dapat kawin. Dan hal ini berhubungan langsung dengan incest tabo yang melarang hubungan seksual antara orang tua dan anak, saudara dengan saudara, dan dalam mitos ini dipakai simbol pinang. Dipakai simbol pinang sebagai perumpamaan. Nah, pertama, bila pinang dibela dua, ya, dipiak, kemudian ditanam dan tumbuh, maka perkawinan saudara dibolehkan. Tapi ketika pinang itu dibela dua dan ditanam dan tidak tumbuh, nah, ternyata keduanya tidak tumbuh. Oleh sebab itu perkawinan orang bersaudara dilarang. Nah, yan nakita lang Toraya susito nang pantangan luto o pemali to. Yang mato na yan na masyarakat biasa lang Toraya. Yan ato 10 pisa, 10 penduan, 10 pentalon, tak na bisa sibali. Nanti kita lihat seterusnya ke bawah. Ada memang kelompok tertentu yang bisa melakukan hal itu. Tapi ini yang kita lihat dulu, ya. Bahwa pinang dibela dua atau dipiak, kemudian ditanam dan tumbuh, maka perkawinan saudara dibolehkan. Tetapi ternyata tidak tumbuh, maka hubungan keluarga yang masih sangat dekat itu tidak boleh. Nah, yang kedua, bila pinang dibela 4, ditepoa apa dan tumbuh, maka perkawinan sepupu sekali dibolehkan. Tetapi ternyata tidak tumbuh. Karena itu perkawinan sepupu sekali dilarang. Nah, Buddha taong pukade susito na ko ya. Yan nakita lang Toraya, nato 10 pisa na si Bali. Ada 2 kemungkinan. Dadi itu anak na, pa baga-baga, bele-bele. Nah, atau lahir dan mati. Itu. Memang sepertinya ini menjadi suatu realita yang kita bisa lihat, saksikan sendiri. Kita masuk di nomor 3. Bila pinang dibela 8, di lesokarua, ternyata juga tidak tumbuh. Ya, ternyata juga tidak tumbuh. Karena itu, perkawinan sepupu 2 kali juga dilarang. Tetapi pinang yang dibagi 16, ya, di daluk sang puluanan, ternyata tumbuh, maka sepupu 3 kali dapat kawin. O yan na, mapes 10 pentalon mo to ko, rupanya bisa mo to, sesuai dengan aturan-aturan na. Nah, kemudian aturan endogami membolehkan perkawinan sepupu 3 kali dan bahkan perkawinan yang diingini atau dikuah umpokade di polalan lambuk. Nah, endogami adalah suatu perkawinan antara kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu baik dari pihak ayah, ya, saudara, atau dari pihak
ibu bersaudara. Nah, kemudian kita lanjut. Ini ada beberapa ungkapan yang dipakai untuk perkawinan ini, ya, yang endogami tadi, atau perkawinan sepupu 3 kali, yaitu sulelangan banua. Oh ya toh, ya. Jadi sekali lagi ada beberapa ungkapan yang dipakai untuk perkawinan ini, khususnya untuk sepupu 3 kali. Perkawinan sepupu 3 kali yaitu sulelangan banua, kembali ke rumah, atau sulelangan dapok, ya, kembali ke dapur, umpasi kala rara buku, ya, menghubungkan kembali darah dan tulang. Nah, jadi yang dalam Toraya susito tu pemahaman, nah tu bisa napa kau tahu. Kemudian perkawinan endogami juga terjadi dalam kelompok strata sosial, strata tertentu, seperti kelompok bangsawan. Menurut beberapa informan, kelompok bangsawan mempunyai aturan endogami, ya, yang mengatur perkawinan. Ada aturan endogami yang membolehkan perkawinan keluarga dekat, seperti perkawinan sepupu sekali dan sepupu 2 kali. Nah, ini khusus untuk kelompok bangsawan. Kalau bukan kelompok bangsawan, jangan coba-coba. Nah, tapi ini khusus untuk kelompok bangsawan yang boleh melakukan seperti itu. Nah, kenapa bisa dilakukan seperti itu? Untuk menjaga eksklusivitas kelompok. Dan perkawinan endogami ini bertujuan untuk menjaga keaslian turunan, ya, turunan darah satu kelompok, umpama tasaka rara. Nah, makanya dengan dasar pemikiran seperti itu, orang yang sepupu 1 kali, sepupu 2 kali tidak jadi masalah, tapi khusus untuk kelompok bangsawan. Nah, dan menjaga harta agar tidak terbagi keluar, urindingi pak barang-barangan. Jadi harta yang dimiliki oleh kelompok bangsawan tidak akan lari ke orang lain, tetapi yang memiliki itu adalah tetap bangsawan. Kemudian perkawinan demikian diputuskan dalam satu pertemuan yang dihadiri oleh rumpun keluarga atau di kombongan nih. Karena hubungan darah masih dekat, ya, rara si kasiri. Nah, itu intinya. Karena secara umum ada larangan perkawinan endogami antara sepupu dekat. Maka sewajarnya seseorang mencari pasangan dari luar kelompok, dan perkawinan dari luar kelompok disebut perkawinan eksogami. Nah, di Toraja aturan eksogami mengharuskan seseorang mendapatkan pasangan yang berasal dari tongkonan lain. Kemungkinan bahwa seorang laki-laki yang mempunyai saudara perempuan dalam satu tongkonan harus memberikan saudaranya ke tongkonan lain. Dan sebaliknya, tongkonan tersebut harus membalasnya dengan memberikan wanita ke tongkonan tadi. Ya, jadi memang agak rumit juga ya. Nah, seringkali terjadi bahwa pria bangsawan dari satu kampung kawin dengan wanita bangsawan dari kampung yang lain. Nah, kelompok bangsawan dalam strata Toraja, ya, dalam sastra Toraja mendapat gelar Bardena Allo. Ya, kalau ini terjemahnya adalah pancaran sinar matahari dan lindona bulan. Jadi sibato Bardena Allo na lindona bulan. Ya, lindona bulan, wajah bulan. Ungkapan-ungkapan dalam bentuk paralelisme ini dapat diinterpretasi secara sosiologis dan di mana Bardena Allo merupakan simbol yang menunjukkan
pada laki-laki, dalam aturan perkawinan eksogami, kelompok ini menjadi pemberi saudara perempuan atau lindona bulan ke kelompok bangsawan. Sebaliknya, lindona bulan merupakan simbol yang dapat menunjukkan pada saudara perempuan yang sudah diberikan tadi. Karena itu, kelompok ini menjadi penerima wanita dari kelompok bangsawan lain. Nah, kita lanjut. Pertukaran demikian dalam antropologi disebut pertukaran saudara perempuan. Ada dua variasi perkawinan semacam ini, yaitu perkawinan siula sirin, umpara disanggap perkawinan siula sirin, ya, yang artinya berjalan bertentangan arah bagai jalannya semut. Perkawinan ini adalah perkawinan antara dua orang bersaudara, pria dan wanita dari satu tongkonan dengan dua orang bersaudara, pria dan wanita dari tongkonan lain. Jadi tusiulu tumuane, na tusiulu tubaine. Ya, yang sama-sama berasal dari satu tongkonan itu. Kemudian yang kedua, perkawinan tosi pak pempangan, yang artinya orang berjejer. Nah, perkawinan ini adalah perkawinan antara dua pria bersaudara dari satu tongkonan dengan dua wanita bersaudara. Ya, bisa laki-laki adik kakak dan perempuan juga di situ adalah adik kakak. Ya, misalnya si pak pempangan tom. Dengan kata lain, perkawinan dengan pertukaran satu darah perempuan dan dengan kata lain, perkawinan dengan pertukaran saudara perempuan dengan saudara laki-laki, pertukaran dengan saudara perempuan dan saudara laki-laki, dan ini dipraktekkan di daerah Talulembangna, yaitu Sangala, Mengkendeke dan Makale. Nah, ini tempatnya ini, ya. Nah, dalam kaitannya eksogami sekarang ini, pria dan wanita punya kebebasan untuk memilih pasangan hidup. Walaupun persetujuan keluarga masih selalu menjadi pertimbangan utama. Nah, kebebasan ini tidak seluas kebebasan masa lampau. Ada aturan yang mengatur perkawinan antara orang yang berbeda strata sosial dengan memberi ruang yang lebih luas bagi kaum pria. Nah, pria bangsawan digambarkan sebagai ma'din ulese madaona ulese madiona. Apa arti dari kata ini, dari ungkapan ini? Dapat kawin dengan sesama bangsawan dan dapat juga kawin dengan wanita dari strata di bawah. Ini ya. Kemudian perkawinan ke bawah dengan wanita hamba oleh pria bangsawan dilakukan karena pertimbangan, ya, mungkin kecantikan yang disebut dengan mentiro lokkon. Itu, ya, mentiro lokkon. Yang artinya melihat konde atau bertujuan untuk umpaten dan saruran bulan, yang artinya mengalirkan pancuran emas. Ya, menton yang detoraya, yang tumuane, bisa ini to yang punya golongan agak di bawah. Ya. Kemudian di bawah, walaupun pria bangsawan bebas kawin ke bawah, tetapi pria yang berasal dari strata hamba tidak boleh mengawini wanita bangsawan. Nah, coba, ya, saya ulangi, pria bangsawan bebas kawin ke bawah, tetapi pria yang berasal dari strata hamba
tidak boleh mengawini wanita bangsawan. Oh, ini masih sampai sekarang ini pantangan di Toraja ini. Ya. Kemudian, jika hal ini terjadi, inilah yang disebut to melententuka. Ini seorang yang terguling ke atas. Kalau dilihat dari sisi wanita, tumentiro patondon, yaitu perkawinan antara wanita bangsawan karena melihat kegantengan sang pria yang hamba. Pada masa lampau, wanita bangsawan lebih terikat oleh adat dan tidak boleh kawin dengan pria yang berasal dari strata sosial yang lebih rendah. Dan kalau itu terjadi, maka pasangan dikeluarkan dari masyarakat atau harus melakukan upacara mengarambulangi, yaitu satu upacara untuk menebus kesalahan. Nah, itu dulu, dan bahkan sampai sekarang sepertinya masih dilakukan seperti itu. Ya, perlu ditelusuri dari bagaimana asal usulnya. Kusangan bay pada modolo to denopa na den kaina lako kita. Undongan na kita lan Toraya pada moto kure sumanga.